kita tinggal ke gawe budak ini tadi, langsung kita closing untuk acara ini. Saksikan terus, bukan lagu lama untuk acara berikutnya. Oke, sampai jumpa. Kau ada motor tak? Kakak Pak. Nah, dapat terima pegawai kau. Aku saya itu Pak. Kakek kau keterima pegawai sini, kau ngaju ke kredit motor. Sebenarnya aku ada motor Pak, tapi di dusun sana Pak. Acara kayak dikirim Pak. Apalagi itu, kau udah terima pegawai malah. Lah ngapa lagi cak itu Pak? Di sini parkirnya penuh. Anak kau banyak tak? Banyak Pak. Nah, udah aku terima pegawai kau. Nah, ngapa cak itu Pak? Kakek kau mikir karena kau malas-malasan pegawai. Sebenarnya itu anak adopsi galau. Anak adopsi, nambah dah aku terima pegawai. Jangan cak itu Pak. Kau buat anak yang malas-malasan apalagi pegawai. Kau udah kelar sarjana belum? Sudah Pak. Hah? Udah aku terima pegawai kau? Nah, lah, ngapa cak itu Pak? Nah di sini nih nerimo tamatan SMA, gajinya kecil, nurut pulau. Lah Pak, aku nih sebenarnya masih skripsi Pak, belum tamat kuliah aku nih. Apalagi itu malah tidak keterima. Nah, kenapa itu Pak? Kakek kau hayal buat skripsi, kau lupa pegawai. Terus kau sudah selesai, kau lah jadi sarjana, pegawai tempat lain, kau tidak keterima. Kau gak berkelakar kan? Tidak Pak, aku serius Pak. Oh tidak keterima kau pegawai. Nah, ngapa cak itu Pak? Nah, kalau kau serius, kakek kawan-kawan kau sepegawai ini stres. Oh tidak Pak, tenang Pak, aku sebenarnya gak kelakar uangnya Pak. Apalagi itu, nambah tidak keterima. Nah, ngapa cak itu pula? Kakek kau berkelakar terus, kawan kau lupa pegawai. Itu Pak. Kau waras tak? Waras lah Pak. Ah, kau tidak keterima. Ngapa cak itu Pak? Kakek kau tidak betah pegawai sini. Sebenarnya Pak, Iya. aku nih gila-gila dikit. Nambah tidak keterima. Ngapa macam itu? Kakek, aku ada saingan. Kucing tak kucing, kucing nih man. Manusia nih man, bukan kucing man. Parah nih Kak, ngapain nih Kak? Nah, Kan tadi Kak ada. Ada air. Oh, Kak, jangan Kak itu Kak, bantu. Parah ini. Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Tolong lari ke rumah sakit Kak, Kak. Lari ke rumah sakit. Iya, minta lari ke rumah Yakin nggak lari tuh ini? Iya Kak, minta tolong Kak. Supaya kita lari ke. Tenang. Uji kok lari ke rumah sakit. Iya. Ini kami lari ke rumah sakit. Oke. Kami ajak lari ya. Oh, Oke, kita lari. 3, 2, 1, kami lari. Kak, salah Kak. Ya Allah, maksud aku dilari ke rumah sakit, dibawa naik mobil, apa naik motor, bukan diajak lari. Oh, ini lampu merah pula ini. Aku semangat nyampak deh. Aku bersepeda berjalan nyampak ini. Lampunya lampu merah nih ya Allah. Dan maju lagi lampu merah. Lampu baru. Kok tak dari mana lampu baru? Itu kaki tuh naik tuh. Bukan di motor nih baru juga. Iya deh. Nyari standar ya. Susah nih mobil ini mana standar yuk. Ini dah. Berapa lagi?
Apa dia? Nak nanyo. Ya nanya lah, apa yang nak kau tanya? Ngapa kau ni mengapeli aku dah pernah galak masuk ke rumah? Ah, ya aku takut sama bapak kau. Ngapa takut? Bapak kau tu galak nakuti. Oi, bapak aku tu baik, lucu dah tu lempar. Ah, lucu dari mana? Pipa. Nah, ini, nah, bapak ini, ya, bapak ini. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, kali ini kita tentunya akan membahas mengenai kenali, cegah, dan atasi skoliosis. Tentunya bersama Dr. Lia Miranda, SPKFR, selaku spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik KSM Rehabilitasi Medik dari Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang. Dan langsung saja pada malam hari ini kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Waduh, cantik sekali dokternya. Imut-imut. Baik dokter, apa kabarnya ini dokter? Alhamdulillah Sehat ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk dengan tema kita pada malam hari ini adalah kenali, cegah, dan atasi skoliosis ini dokter ya. Boleh sedikit ini dokter untuk mengetahui untuk skoliosis ini sendiri itu apa itu dok? Skoliosis sebenarnya kalau dari harfiahnya itu artinya tulang bengkok. Nah, jadi tulang belakang, semua terminologi yang mengacu kepada adanya kelainan bentuk atau posisi dari tulang belakang. Itu kita kenal dengan tulang belakang yang bengkok. Oke, berarti memang kelainan tulang ya? Iya, kelainan tulang belakang. Kelainan tulang belakang. Dan untuk skoliosis ini sendiri itu berarti tepatnya ada di tulang bagian belakang ini ya dokter ya. Nah, kalau untuk skoliosis ini sendiri dokter, karena kan kita kan harus kenali dulu ini kan kalau dengan tema kita kenali skoliosis. Nah, untuk kita mengetahui skoliosis ini sendiri itu seperti apa itu dokter? Sebenarnya kalau kita sebagai dokter ya, pertama kali itu ketika pasien itu datang, mereka menyadari adanya pasti ada kelainan bentuk dari tulang belakangnya, baik itu yang disadari oleh diri sendiri atau keluarga terdekatnya biasanya. Kenapa tampak tidak sama antara sisi tubuh bagian kanan dan kiri. Jadi biasanya dikenali dari seperti itu. Atau keluhan yang lain biasanya nyeri. Dan nyeri pada daerah tulang belakang, pas kita periksa itu ternyata ada tulang belakang yang bengkok biasanya. Atau mungkin yang lebih parah lagi, adanya gangguan dalam beraktivitas, lebih kepada keluhan mudah lelah atau capek gitu kan. Berarti memang skolisisnya ini sudah cukup parah, berarti sudah mengganggu fungsi jantung dan paru-parunya. Oke, baik. Berarti tapi ada nyeri, terus juga terlihat dari struktur tulangnya sendiri itu bengkok ya dokter ya. Dan juga pada saat melakukan aktivitas sehari-hari itu memang sering ada keluhan ya dokter ya. Nah, kalau untuk bagian tulangnya sendiri ini dokter, itu bagian tulang yang memang kita terlihat bengkok itu dari bagian mana itu dokter kita bisa melihatnya? Jadi kita itu kan ada segmen tulang dari daerah leher, kita bilang vertikal, kemudian daerah dada atau torakal, terus pinggang, lumbar, sama sakral. Jadi ke empat daerah itu tuh bisa terkena semua untuk mengalami skoliosis ini. Walaupun secara demografi ya lebih banyak memang di tulang daerah dada ya, torakal, dan juga daerah pinggang, daerah lumbar. Oke, kalau untuk efeknya sendiri dokter, untuk dari tulang bengkok atau sering disebut skoliosis ini dokter ya, untuk efeknya sendiri apakah nanti akan memicu ke penyakit-penyakit lainnya atau gangguan lainnya, itu seperti apa itu dok? Sangat bisa ya, dari masalah pertama itu dari yang
non medis ke medis ya. Yang non medis itu lebih ke banyak estetika biasanya. Nah jadi kalau ngelihat pakai baju gitu kan, ada yang nggak simetris, rasanya kalau ngelihat tuh aneh, ada seperti kayak punuk atau tonjolan di tulang belakang. Nah, itu kan jadi biasanya tuh keluhan itu dirasakan misalnya kalau mama-mama atau papa-papa yang punya anak gadis ya, kok pakai bajunya ini misalnya agak ngepres gitu ya, kayak kebaya gitu, kelihatannya tidak enak gitu kan, karena ada tulangnya asimetris atau tidak sama. Kemudian keluhan efeknya berikutnya ada nyeri, karena ada bengkok ini berarti ada ketidakseimbangan atau ada daerah yang bekerja terlalu berlebihan di satu sisi bagian badan bagian belakang. Atau mungkin tadi yang saya bilang bisa timbul keluhan jantung paru-paru, di mana ini sudah cukup bengkoknya tuh udah cukup lumayan, artinya sudah menekan atau sudah terjadi rotasi yang berlebihan pada daerah dada, rongga toraknya, sehingga akan mengganggu pengembangan dari parunya, rongga dadanya, dan juga akhirnya timbul kelelahan. Nah, yang bisa juga ada keluhan itu masalah neurologis yang lain, itu bisa terjadi kelemahan daripada otot-otot daerah tungkai gitu. Ada persarapan misalnya di sana. Saraf ya. Baik dokter. Kalau untuk pemicunya sendiri nih dokter, terjadinya skoliosis sendiri itu apa ini? Kalau dari etiologinya sendiri itu sebenarnya skoliosis paling banyak itu 80% itu idiopatik. Artinya tidak diketahui ya. Jadi masih multifaktorial lah kalau idiopatik itu, kebanyakan memang dari genetik ya. Jadi memang dia sudah ada bakat, kemudian lagi akan menambah progresif nanti ya, ada faktor-faktor yang menambah progresivitasnya. Nah, yang sisanya lagi yang justru lebih sedikit itu ada faktor sekunder. Jadi dia itu memang bukan skoliosis yang memang, jadi karena dia suatu keadaan, suatu penyakit, misalnya dia mengalami patah di daerah tulang belakangnya, atau dia mengalami perbedaan panjang tungkai gitu ya. Jadi lama-kelamaan itu bisa memicu terjadinya skoliosis. Oke, baik. Berarti sampai saat ini ya dokter yang masih 80% masih belum diketahui untuk penyebabnya sendiri itu seperti apa. Kalau untuk tadi genetik ya, genetik. Untuk genetik sendiri, ini apakah memang pada saat besar kemungkinan di dalam kandungan sendiri ini dari Jadi kalau genetiknya memang sudah bawaan dari sananya ya. Jadi nanti waktu dia berkembang, nanti kita bahas itu kalau yang mengenai idiopatik ini kita berdasarkan pada saat pasien terdiagnosa. Jadi ada yang infantil atau pada saat kita ketahui bahwa dia mengalami skoliosis 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada yang juvenile itu 3 sampai 9 tahun, kemudian adolescence itu atau remaja sekitar 10 sampai 17, dan yang adult itu 18 tahun lebih. Nah, ini tuh sebenarnya sudah membawa gen-gen tersebut. Tinggal munculnya saja ya itu pada saat kapan. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi sudah ada bakat, nanti ada faktor-faktor yang menambah progresivitas atau memperparah lah timbulnya skoliosis tersebut. Oke, baik. Kalau untuk usia sendiri dokter, di usia berapa kalau untuk skoliosis ini muncul selain dari genetik sendiri itu? Tadi yang saya sebutkan tadi bisa dari anak-anak kecil 0 sampai 2, kemudian lagi dia yang juvenile kan 3 sampai 9, kemudian lagi remaja sama dewasa. Nah, tapi kebanyakan memang dikeluhkan itu rata-rata dari penelitian itu pada saat dia adolescent ya, remaja. Paling banyak itu sekitar 10 sampai 17 tahun yang banyak. Yang paling banyak itu memang pada saat, kenapa? Karena pada saat itu hormon pertumbuhan kan lagi banyak sekali ya, banyak lagi tumbuh-tumbuhnya gitu. Jadi seiring dengan itu maka pertumbuhan dari tulangnya itu semakin besar, maksudnya itu semakin tumbuh, semakin menuju ke arah semakin bengkok gitu kan. Kenapa di usia tersebut paling banyak ditemukan. Kalau untuk seperti kalau untuk anak-anak sekolah ini dokter ya, penggunaan tas dukung ya dokter, atau tas yang selempang kayak gitu, itu apakah bisa menjadi pemicu itu dok? Bisa sekali menjadi pemicu ya. Jadi kita sebutkan sebagai mungkin
apakah dia memang sudah ada bakat skoliosis atau memang dia tidak ada. Artinya dia sekunder kan. Jadi memang dia punya ada skoliosis, tetapi karena faktor misalnya membawa beban yang berat dan tidak simetris antara kiri kanan itu bisa memperparah bengkoknya, skoliosisnya. Atau memang dia sudah nggak ada bakat skoliosis, tapi di satu sisi membawa sesuatu beban yang berlebihan di suatu sisi terus menerus ya, jadi bisa memicu untuk terjadinya skoliosis. Berarti memang untuk faktornya sendiri ini banyak ya. Banyak. Ada beberapa, apalagi untuk anak-anak saat ini ya. Iya. Ya, karena banyak sekali bawa buku beban ya. Jadi memang itu akan mempengaruhi untuk struktur tulangnya sendiri ya dokter. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111 kami akan kembali tetap di Jendela. Spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner yang kadang-kala sedang menjadi pembuluh darah menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Dengan zona yang ditentukan. Dan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada. Walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, satu seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba tes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang.
Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Sama Dr. Lian Miranda SPKFR dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, masih dengan tema kita kenali, cegah, dan atasi skoliosis. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Untuk skoliosis ini sendiri tadi kita sudah membahas ya dokter. Nah kalau untuk skoliosis ini sendiri apakah berbahaya ini dokter? Yang dari literatur juga ya, sebenarnya memang secara sebenarnya tidak berbahaya, tapi sedikit sekali kasus yang mengatakan memang bisa menyebabkan kematian. Misalnya tadi yang jika bengkoknya itu sudah parah ya, derajat kebengkokan sudah parah, itu bisa mengganggu fungsi jantung dan paru-paru. Jadi kan fungsi jantung dan paru-paru ini sangat vital sekali kan untuk bernafas ya. Jadi memang bisa, jika terjadi gangguan pada fungsi jantung dan paru-paru, maka pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Oke, baik. Berarti itu kalau tingkat kebengkokannya itu sudah parah ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk pengobatan sendiri nih dokter, untuk melakukan pengobatan ini sendiri, kalau untuk skoliosis ini sendiri apakah ada tingkatannya sendiri dokter? Jadi memang pengobatannya itu kita berdasarkan derajat dari skoliosis itu sendiri. Jadi memang kita menggunakan guideline ya. Kalau misalnya kita kan tulang belakang kita tuh memang normalnya ada bengkoknya sekitar kurang lebih 10 derajat. Yang dikatakan abnormal atau skoliosis jika lebih dari 10 derajat. Nah, jika menyentuh 10 derajat, lebih dari 10 derajat sampai 20 derajat itu kita hanya memberikan latihan atau exercise saja ya. Sampai kita observasi biasanya dilakukan per 6 bulan. Kemudian lagi jika lebih dari 20 derajat sampai sekitar 40 sampai ya sekitar 20 sampai 40 itu sudah dilakukan bracing atau pemakaian alat bantu ortosis berupa korset yang keras, yaitu untuk mencegah semakin bengkoknya dari skoliosis tersebut. Kemudian lagi jika derajatnya sudah menyentuh sekitar 40 derajat lebih atau 50 derajat lebih, itu sudah merupakan suatu indikasi operasi.
Oke. Sudah harus melakukan indikasi operasi ya dokter ya. Untuk setelah melakukan beberapa pengobatan ataupun sesuai dengan tingkatan sendiri ini dokter, apakah tulang itu bisa kembali normal dokter? Jadi sebenarnya yang dilakukan dari kita sendiri, dari rehab itu sendiri itu bukan untuk mengembalikan dia lurus. Jadi jangan sampai dia tuh semakin progresif. Ya, jadi jangan sampai kita semakin derajat kebengkokan itu semakin parah sebenarnya. Oke, berarti tidak kembali normal, tapi hanya mencegah ya dokter, mencegah jangan sampai kebengkokan itu lebih parah lagi. Nah, apabila sudah melakukan pengobatan sendiri ya dokter ya, sudah dilakukan seperti contoh, bisa kembalinya kebengkokan itu terjadi itu berapa persen itu dokter? Nah, jadi gini, kalau seperti ini kita dikoordinasi dulu ya. Jadi memang kalau dilihat derajat kita juga tidak, yang saya tahu sih kalau memang derajat bengkoknya sudah besar, dari teman sejawat ortopedi tidak bisa mengkoreksi 100% ya. Jadi memang ada pertimbangan tersendiri di sana ya. Nanti ataukah mungkin bisa dibuat lurus lagi, itu mungkin yang derajatnya tidak terlalu ya. Jadi mungkin bukan yang sudah indikasi operasi tapi yang bengkoknya nggak terlalu parah gitu. Tapi yang kalau yang sudah bengkok sekali itu akan sulit untuk dikembalikan, lurus kembalikan karena ada struktur-struktur di situ ya, ditarik baik itu tulang maupun otot atau ligamen di sana, ada saraf juga di situ, jadi mesti hati-hati. Baik, berarti kalaupun memang sudah melakukan pengobatan sendiri, memang dari si pasiennya pun memang harus tetap bekerja sama ya dokter ya, untuk tetap menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya dokter ya. Baik dokter, kalau kembali ke gejala tadi ya dokter ya, karena kalau untuk gejala ini sendiri kan banyak di luar sana yang belum tahu ini dokter. Gejala untuk skoliosis ini sendiri yang spesifik sekali itu seperti apa selain seperti nyeri tadi ya dokter ya, terus juga bentuk tulang. Karena kan kita yang tahu, kita nggak pernah tahu nih dokter karena kita tidak bisa melihat. Orang pun mungkin tidak peka ini dokter dengan apa yang terjadi di diri kita. Nah, untuk lebih aware lagi itu seperti apa dokter? Yang paling baik itu sebenarnya kalau gejala itu tetap tadi yang saya sebutin ya. Jadi memang tergantung kita sendiri aware-nya itu mulai kapan. Jadi sangat baik sekali memang dilakukan screening sebenarnya. Dilakukan screening pada remaja-remaja misalnya pada usia SLTP ataupun mungkin SLTA ya. Jadi SLTP sih sebenarnya, atau mungkin dari SD yang usia yang akhir-akhir gitu, yang masa-masa pertumbuhan yang sudah masuk ke masa-masa menstruasi. Nah, itu baik sekali untuk lakukan screening ya. Jadi kalau dengan screening kita cepat kan terdiagnosa, maka akan cepat ditata laksana, maka diharapkan nanti sudut kebengkokan itu sendiri juga pada saat ditemukan juga tidak parah kan gitu. Baik. Karena kita tuh sebagai manusia tuh aware-nya kalau sudah bengkok, atau orang sekitar kita juga ngeliat kalau hanya bengkoknya belum besar, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, oh ada asimetris, atau mungkin kita sendiri nggak ada apa-apa, tidak ada nyeri, jadi kita pun tidak menyadari gitu. Jadi sangat baik sekali untuk dilakukan screening sebenarnya. Oke, baik. Berarti memang sudah ada yang namanya screening ya dokter ya. Berarti memang di usia itu terserah untuk usianya dokter? Kalau usia pubertas, usia remaja bagusnya ya. Dari anak-anak mungkin sekarang kan anak-anak SD kan sudah memasuki menstruasi ya, justru yang kelas 6 atau kelas 5 gitu, yang itu bagusnya sih di screening melakukan pada tahap itu ya. Oke, pada usia remaja ya dokter ya, sudah bisa melakukan screening. Baik dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Ibu Dewi, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, mau tanya sama dokternya dok, kalau misalnya kan ada gangguan itu tidak kita obatin gitu ya saat masa pertumbuhan, nah apakah nanti ketika tuanya atau dewasanya akan ada efek sampingnya untuk penderita dok? Yang kita kan usia remaja kan nggak kita obatin gitu. Apakah ada efek sampingnya? Terima kasih dok untuk. Terima kasih Ibu Dewi, salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, ini kalau di saat remaja atau pada saat muda ini belum terasa ini dokter. Nah nanti pada saat di usia tua apakah ada efek sampingnya ya dokter? Bagaimana? Ya, banyak juga sih terima pasien kayak gitu ya. Ternyata
pas saya periksa itu dia tuh sudah masa pertumbuhannya itu udah selesai, ya. Atau bisa juga skoliosis itu terjadi pada orang tua ya, atau kita ada istilahnya skoliosis de novo ya, jadi pada orang tua. Tapi memang kalau dia dari kecil dia tuh udah tahu ada skoliosis, kemudian kita tidak tata laksana, maka akan keluhannya itu satu tadi lebih banyak dilaporkan tuh nyeri sebenarnya, nyeri pada tulang belakang, nyeri. Karena tadi kalau bengkok itu kan ada ketidaksamaan kerja dari otot tulang belakang ya. Nah, maka keluhan yang paling dirasakan itu nyeri. Nah, kalau sudah nyeri ini, karena strukturnya sudah mengalami kelainan, sudah bengkok, nah itu akan sulit sekali sebenarnya untuk ditata laksana. Karena bolak-balik itu pasti keluhan nanti nyeri di tata laksana. Tapi karena tadi tidak diobati dengan segera, maka nyeri ini bisa berulang dan berkepanjangan gitu. Oke, baik. Berarti memang untuk apabila nantinya tidak diketahui ya dokter ya, pada saat pada usia remaja ataupun muda sendiri, pada saat usia nanti lebih lanjut, memang efek sampingnya lebih parah ya dokter ya. Nyeri, atau sebenarnya kalau untuk bertambah sih mungkin tidak, karena tulangnya itu sudah, kematangannya itu sudah menutup, usianya sudah menutup ya, jadi tidak. Tapi keluhan yang paling banyak saya temukan dari pasien itu ada nyeri, dok, saya kok nyeri tulang belakang, waktu saya periksa bengkok, dulu misalnya waktu sekolahnya nggak nyadar, tidak menyadari bahwa tulang belakangnya tuh bengkok gitu kan. Oke, baik. Kalau untuk struktur yang bengkok itu, struktur tulang belakangnya itu seperti apa dok? Apakah bengkoknya ke kanan atau ke kiri atau yang melengkung ke dalam? Nah itu seperti apa dok? Jadi kita tuh ada yang satu curve, jadi cuma curve saja C, berbentuk huruf C. Ada dua curve, kita kasih nama S, jadi S curve gitu. Ada yang bahkan 3 lengkukan, 3 lengkukan tuh ada. Karena sepanjang tulang belakang itu bisa terjadi bengkok tadi ya, bisa jadi bisa hanya tadi saya bukan bisa terjadi segmen di dada aja, torakal, lumbar, biasanya cuman S gitu kan. Nah, bisa sampai ke atas sampai membentuk 3 lengkungan itu. Ada. 3 lengkungan. Terus saya mikir gimana tuh bentuk 3 lengkungan ya dokter? Wah. Kurva. Oke, baik. Dokter, kalau untuk beberapa ini dokter, pasien yang sering ditemui atau datang ini untuk pastikan ditanya ini dulu kebiasaannya ngapain aja, apakah bawa ini, bawa itu, atau membawa beban berat. Nah itu apa ini dokter yang kebanyakan yang datang ke dokter sendiri? Sebenarnya kalau memang dianya itu sih termasuk edukasi ya. Jadi lebih kepada nanti targetnya itu adalah edukasi. Jadi ada beberapa ya, jangan sampai mungkin kalau yang masih remaja, yang pubertas itu jangan sampai dia semakin progresif. Atau yang kedua yang sudah menutup maturitas dari tulang itu jangan sampai menambah nyerinya. Jadi edukasinya itu lebih kepada positioning. Jadi contohnya misalnya dia membawa beban yang terlalu berlebihan di sisi kanan. Nah maka kita untuk mengusahakan itu coba untuk mengganti tasnya atau membawa bebannya itu jangan harus tidak harus seimbang kiri kanan misalnya gitu. Misalnya tasnya bukunya di atas, dikedepanin gitu ya, atau memakai tas punggung yang ergonomis gitu kan. Atau dari postur dia sendiri ketika menulis nih, banyak anak-anak yang usia SMP atau SMA gitu nulis tanpa disadari, maka posisi seperti ini akan menambah bengkok dari tulang belakang. Maka kita harus memberikan edukasi kepada pasien bahwa posisi tersebut merupakan posisi yang tidak baik atau postur yang tidak baik, maka harus dilakukan posisi seperti ini gitu kan. Begitu juga kemudian lagi diedukasi untuk tadi ya dilakukan feedback atau mirror terapi untuk pasien itu sendiri, untuk misalnya kalau dia ini harus menjaga tetap posturnya harus seimbang untuk badan sisi kanan dan kirinya gitu. Oke, baik dokter. Jadi memang terjadinya memang karena posisi duduk ya dokter ya. Tapi sebenarnya sudah ada, jangan sampai itu memperparah lagi, maka kita harus kasih edukasi lebih kepada postur atau positioning yang benar. Oke, baik. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela.
Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada, walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba ngetes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bisa delur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah.
Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Buang duku dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami, ayo nonton komedi kosan Manci di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Manci setiap hari Kamis jam 7 malam. hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Lia Miranda SPKFR dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan masih dengan tema kita kenali, cegah, dan atasi skoliosis. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Kalau untuk terkait pengobatan sendiri ini dokter, kalau untuk pengobatan yang ada di rumah sakit yang sudah dilakukan sendiri, itu seperti apa dokter kalau untuk pengobatannya di rumah sakit sendiri dok? Ya, kalau pada prinsipnya kita bisa tergantung sumber daya yang tersedia ya. Jadi bisa menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat, dari alat yang paling sederhana sampai alat yang canggih gitu kan. Jadi memang tergantung sumber daya yang ada dan kemampuan dari terapis itu sendiri, karena untuk tata laksana skoliosis ini sendiri memang para terapis sudah dibekali oleh pendidikan pelatihan sendiri, tapi kalau untuk metode-metode tertentu mungkin harus menempuh kompetensi lebih lanjut ya. Jadi memang untuk di Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri ada beberapa hal yang dilakukan, kita namakan sebagai scoliosis exercise ya. Scoliosis exercise itu adalah bisa dilakukan berupa penguatan baik dari otot-otot tulang belakangnya maupun dari otot-otot kormasal, daerah abdomennya, kemudian dilakukan stretching ataupun dilakukan breathing exercise. Nah, alat-alat yang bisa digunakan itu sederhana, sebenarnya bisa menggunakan hanya bed aja, tempat tidur saja, ataupun dengan menggunakan kaca, ataukah dengan menggunakan alat-alat berupa traksi atau tarikan itu sendiri saja sih. Oke, baik. Berarti memang untuk di rumah sakit sendiri ada alat-alat dan juga terapisnya ya, yang sudah berkompeten ya. Nah, kalau untuk pengobatan-pengobatan yang di luar, dokter, sedikit kita menyinggung ke pengobatan di luar, seperti katakanlah tradisional atau seperti urut atau dipijat seperti itu ya, dokter. Nah, itu bagaimana, dokter? Karena keluhannya tadi banyaknya nyeri kan, maka kalau urut secara tradisional sih hanya mengurut ototnya aja sih, kalau saya tidak masalah ya, sejauh memang tidak membahayakan atau ada teknik-teknik yang tidak membahayakan bagi pasien itu sendiri ya. Jadi memang kalau kita hanya untuk otot yang diurut pegel gitu nggak apa-apa, tapi kalau memang sudah menggunakan teknik tertentu, maka kita juga masyarakat mesti teredukasi dengan baik apakah memang orang yang melakukan ini sudah tersertifikasi atau belum, karena efek sampingnya sendiri itu cukup bahaya ya, karena kita ketahui bahwa tulang belakang itu ada saraf di dalamnya, dan jika mengenai saraf tulang belakang itu bisa menyebabkan yang paling bahaya itu terjadi kelumpuhan. Apabila salah sedikit ya dokter ya, salah tekniknya atau apa gitu ya. Oke, baik dokter. Kalau untuk proses penyembuhannya sendiri ini dokter, kalau untuk kita katakanlah pengobatan di rumah sakit itu berapa lama untuk proses penyembuhannya dok? Sebenarnya itu tidak bisa kita samaratakan ya, tergantung memang dari compliance dari pasien sendiri, karena terapi yang diberikan itu tidak hanya tergantung di rumah sakit, tapi juga mesti dilakukan juga di pasien.
atau sebagai home program ya. Jadi memang kita lakukan selama 4 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena itu merupakan jeda waktu untuk dilakukan evaluasi. Dilakukan evaluasi lagi, dilakukan foto ronsen lagi, apakah terjadi perburukan atau tidak. Gitu. Dengan ada yang mengatakan bisa 5 kali dalam seminggu, bisa jadi ada yang bahkan dilakukan kalau di luar negeri itu pasien itu sampai menginap sampai di rumah sakit ya, memang khusus untuk melakukan latihan secara intensif. Baik, berarti memang tidak bisa ditentukan ya dokter untuk proses penyembuhannya itu apakah bisa cepat ataupun memang sedikit lama ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk penderita sendiri dokter, penderita skoliosis ini sendiri, apakah ada larangan-larangan tertentu dokter selama menjalani pengobatan ataupun selama belum menjalani pengobatan sendiri dok? Larangannya itu lebih banyak kepada tadi yang saya sebutkan, bagaimana menjaga postur itu tetap baik, tetap seimbang, mencegah di mana nanti dengan postur yang baik itu mencegah progresivitas dari si bengkok tulang tadi ya. Jadi memang kita harus edukasi tadi seperti tadi kalau murid-murid yang anak-anak yang masih pubertas atau apa, mungkin harus diedukasi tidak membawa beban yang berlebihan di satu sisi, harus seimbang kiri kanan, atau pemilihan penggunaan tas ya juga, kemudian lagi posisi pada saat dia menulis, kemudian lagi atau mungkin posisi pada saat dia mengetik. Nah itu yang mesti harus diedukasi kepada pasien yang nanti berupa boleh dan tidak boleh dilakukan. Oke, baik. Nah kalau kembali lagi kalau untuk tadi dokter ya, tadi seperti pengobatan di rumah sakit sudah dilakukan, ini ada olahraga yang memang bisa membuat bukan dikatakan pengobatan ya dokter ya, bisa membuat si tulang itu bisa kembali normal atau katakanlah bisa sedikitlah membaik. Nah itu apakah memang ada olahraga seperti itu dok? Kalau olahraga itu sebenarnya kalau bentuk untuk direhab sendiri itu kita lebih kepada exercise-nya ya. Exercise-nya itu pada prinsipnya yang tadi kita namakan sebagai scoliosis exercise. Olahraga atau exercise ini exercise ya kalau saya sebut ya, latihan untuk latihan itu berupa latihan untuk karena tadi ada tulang belakang bengkok, maka ada ketidakseimbangan antara otot tulang belakang, ada yang bekerja berlebihan, ada yang terlalu lemah, jadi itu ada yang kontraksi berlebihan, ada yang terlalu lemah. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan ini, berusaha untuk tidak semakin progresif, jadi yang lemah itu kita kuatkan, yang terlalu kuat tadi kita stretching, maka dia akan menjadi lentur gitu. Ditambah lagi ada harus penguatan dari otot-otot penyangga batang tubuh, yaitu otot daerah core muscle-nya, kemudian lagi otot-otot nafasnya. Sebenarnya seperti itu ya latihannya, ditambah lagi nanti latihan fleksibilitas. Pada prinsipnya itu aja sih sebenarnya. Berarti lebih ke exercise ya, dokter, ya. Memang itu dianjurkan juga ya dokter? Itu termasuk dalam program tata laksana skoliosis. Oke, baik. Nah itu apakah bisa dilakukan sendiri dokter? Bisa, sangat bisa ya. Kalau misalnya ada yang tindakan, ada yang tahapan-tahapan yang atau gerakan-gerakan yang bisa dilakukan sendiri sama pasien, dan ada juga yang perlu bantuan orang lain ya gitu. Kalau misalnya yang ada tindakan yang misalnya bantuan orang lain tuh biasanya untuk membantu fiksasi gitu, atau untuk membantu untuk menarik segmen tubuh bagian bawah, itu mungkin harus butuh bantuan orang lain. Oke, baik. Berarti untuk exercise sendiri memang ada beberapa yang bisa dilakukan sendiri, ada yang perlu bantuan ya dokter. Nah kalau untuk posisi tidur dokter, kalau tadi kan kita membahas posisi duduk untuk anak-anak. Nah posisi tidur sendiri itu apakah bisa mempengaruhi juga dok? Sangat mempengaruhi ya. Jadi kita lihat kebengkokan dari tulang belakang itu, misalnya dianya bengkoknya itu di sisi kanan, bengkoknya kanan misalnya, jadi maka dia jangan ke arah kiri, jadi akan semakin bengkok. Jadi kita harus lawan gitu. Karena dia bengkok kan, bengkoknya di kanan, jadi kalau kita ke arah kiri maka akan memperbesar bengkoknya. Jadi maka kita harus melakukan ke arah sisi kanan, maka daerah yang bengkok itu akan tidak semakin parah diharapkan. Jadi gitu. Itu termasuk juga edukasi pada saat kita untuk pasien apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Oke, baik. Ada yang dihindari gitu. Ada beberapa yang harus dihindari dokter ya. Berarti memang kalaupun memang sudah bengkoknya menghadap ke kiri, berarti kita harus lawan ya dokter ya. Untuk misalnya bengkoknya tuh punuknya di arah kanan,
sebelah kanan, maka kita jangan ke kiri karena nanti nambah bengkoknya. Jadi memang tetap ke arah kanan untuk memperkecil bengkoknya. Harus berlawanan berarti ya dokter ya. Oke, baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ini masih ada beberapa pertanyaan ini yang memang harus diketahui juga oleh pemirsa di rumah. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera bagian selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih yaitu LINAC, dan layanan unggulan jantung terpadu, yaitu Cath Lab, Azurion, dan EVOS. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi, yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Irtondas, SPGP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMH Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan salah satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMH Palembang, yaitu Cath Lab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat Cath Lab yang dengan spesifikasi tercanggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia. Untuk Indonesia sendiri hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit, dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien. Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih, dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh
Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Lia Miranda, SPKFR dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita kenali, cegah dan atasi skoliosis. Dan tidak terasa ini di segmen terakhir ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk terkait skoliosis ini sendiri dokter ya, untuk skoliosis ini terjadi apakah hanya untuk bentuk tubuh nih dokter ya, yang kurus dan yang agak sedikit berisi ya dokter, tidak katakan gemuk. Nah itu apakah bisa terjadi juga di yang badan yang gemuk dokter? Itu bagaimana dok? Semuanya bisa terjadi baik kurus atau gemuk ya, tapi memang kebanyakan terjadi pada orang yang kurus lebih banyak. Karena kalau ini mungkin harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya, tapi mungkin ada faktor genetika di mana dikatakan bahwa leptinnya itu rendah. Nah kalau leptin rendah ini memang banyak dialami pada pasien-pasien yang kurus gitu kan. Jadi memang leptin ini untuk lemaknya, kadar lemaknya gitu. Jadi memang lebih cenderung untuk terjadi pada orang yang berat badannya rendah gitu. Kurus. Baik, berarti memang kebanyakan ya dokter yang terjadi di tubuh atau yang tubuh kurus ya dokter. Atau mungkin memang karena banyak dagingnya kan, jadi mantep. Iya mantep gitu ya. Karena kan kalau yang kurus ini kan tulang semua kan, jadi dia kalau kita bengkok sedikit ikut juga gitu ya dok ya. Oke, baik dokter. Kalau untuk sosialisasi sendiri ini dokter yang sudah ada di masyarakat terkait screening ini sendiri itu bagaimana dokter? Ya, untuk sosialisasi sendiri itu kalau baiknya itu memang harus dilakukan. Kalau saya pribadi itu sangat baik dilakukan oleh mungkin pihak-pihak penanganan level pertama deh kesehatan ya, seperti puskesmas kan mereka suka melakukan kunjungan tuh ke sekolah ya, lebih baik sekali untuk melakukan screening ini. Nah jika menemukan anak yang sudah terscreening untuk ada skoliosis, itu sangat baik untuk dilakukan untuk misalnya dilakukan merujuk misalnya ke teman sejawat ortopedi, ataupun mungkin ke nanti dari teman sejawat ortopedi bisa berkolaborasi dengan kita juga ke rehab medik. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk sosialisasi terkait screening ini memang untuk pihak kesehatan sendiri atau tim kesehatan sendiri memang harus ya dokter ya terjun langsung. Apalagi ini banyak sekolah-sekolah dasar ya dokter yang memang harus diberikan edukasi terkait bagaimana mereka duduk, bagaimana mereka membawa berat beban ya ini dokter ya. Oke baik dokter, sedikit ini dokter untuk pemirsa di rumah pesan dan bukan kesan sih, pesan-pesan lah ini untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah ini dokter terkait skoliosis sendiri ini, silakan dokter. Ya, jadi alangkah baiknya memang untuk kita untuk cepat untuk melakukan screening karena terkait skoliosis ini, karena oleh karena itu butuh kerjasama yang sangat baik mulai dari layanan kesehatan tingkat pertama sampai layanan kesehatan tingkat lanjut ya. Karena terkait dengan skoliosis ini semakin dia cepat terdiagnosa maka akan semakin cepat ditata laksana, maka komplikasi yang ditimbulkan juga semakin minimal gitu. Oke baik, berarti memang untuk pemirsa di rumah dan masyarakat di luar sana memang tetap harus aware sendiri ya dokter ya terhadap diri sendiri, dan keluarga di sekitar juga harus saling membantu ya dokter ya. Apalagi skoliosis ini kan untuk terlihat pun dengan secara kasat mata ya dokter ya, tidak terlalu terlihat tapi memang dirasakan oleh si penderita atau pasien itu sendiri ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih banyak Dr. Lia Miranda SPKFR dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini dokter sudah memberikan informasinya ini dokter ya terkait skoliosis ini sendiri, dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya dokter ya. Insyaallah. Baik. Dan untuk pemirsa di rumah, demikian program Kesehatan Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Acara ini dipersembahkan oleh Sana, tembak Bing. Aduh, bingung aku kok. Kita nih, cak inilah. Nggak kate kemajuan lagi. Make jimat sudah, ngerampok sudah, berjualan sudah. Bingung lagi aku. Tidak cak sumser receh tuh, cak lemah dengan perasaan aku dapat endorse. Belum dia tuh, belum dapat endorse. Endorse sudah. Sekarang bang, sumser receh dapat silver play button bang.